Puncak dari kisah penggandaan roti adalah berkat. Berkat Allah menciptakan perubahan dari kekurangan menuju hidup yang berkelimpahan. Maka Yesus menyuruh mereka semuanya duduk, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, mengucap berkat atasnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 14 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Cyrillus dan Methodius. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup kami. Bimbinglah kami agar kami dapat beribadat dalam kebenaran dan mengalami Yesus Kristus sebagai kebenaran hidup kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Marilah kita mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bagaimana penggandaan atau keajaiban memperbanyak roti. Dan itu ada beberapa hal yang menjadi bahan permenungan kita. Yang pertama, suatu prinsip belas kasih. Inisiatif untuk berbuat baik adalah awal dari keajaiban dalam kehidupan umat manusia. Mujizat penggandaan roti ini berawal dari belas kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kelaparan. Lalu prinsip yang kedua adalah kerjasama.
karya penggandaan roti itu bukanlah tindakan satu orang semata. Yesus melibatkan banyak orang sebagai bagian dari rantai keajaiban di mana peran orang per orang pada akhirnya melahirkan kekuatan yang luar biasa. Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, mereka punya roti berapa? Dan para murid menjawab, ada 7. Dari situlah Yesus mengajak para muridnya untuk peduli, untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan umat manusia. Dan yang ketiga tentunya adalah berkat Allah itu sendiri. Puncak dari kisah penggandaan roti adalah berkat. Berkat Allah menciptakan perubahan dari kekurangan menuju hidup yang berkelimpahan. Maka Yesus menyuruh mereka semuanya duduk, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu. Mengucap berkat atasnya, sehingga terjadilah mujizat penggandaan roti. Saudara-saudariku yang terkasih, penggandaan roti dan ikan dalam sabda Tuhan hari ini menunjukkan pemulihan relasi umat manusia dengan alam semesta oleh Yesus Sang Mesias. Dalam dan karena Yesus, alam semesta mendukung kesejahteraan manusia. Ia memulihkan kembali relasi kita dengan Bapa, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam ciptaan. Dalam Yesus ada kelimpahan berkat. Maka mari kita datang kepadanya, pasti ada jaminan berkat dan keselamatan serta sukacita yang akan kita peroleh. Allah Bapa yang Maha Kasih, pulihkanlah keharmonisan relasi yang telah dirusak oleh dosa manusia, agar kami dapat menikmati karunia-Mu dalam alam semesta ini. Jadikan kami sarana pemulihan kerusakan-kerusakan alam semesta, karena keserakahan kami, umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk menanggapi sabda Tuhan hari ini, saya akan mengajak kita semuanya untuk bernyanyi. 5 roti 2 ikan. Pasti adik-adik yang biasa ikut Bina Iman tahu lagu ini. Maka mari kita bersama-sama menyanyikan lagu penggandaan roti. 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan,
mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.